Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mata kuliah struktur aljabar yang beranggotakan Siska Yanita Rahma, Dela Karisma Ramadhani, dan Dira Nafisa. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai homomorfisme grup. Sebelum masuk ke materi homomorfisme grup, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang fungsi karena ada beberapa fungsi yang berhubungan dengan materi homomorfisme grup. Sebelumnya, saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian dari fungsi. Jadi, fungsi itu dalam istilah matematika merupakan pemetaan setiap anggota sebuah himpunan atau dinamakan sebagai domain kepada anggota himpunan yang lainnya, atau bisa juga dinamakan sebagai kodomain. Jadi, maksudnya adalah pemetaan dari domain, daerah asal, dan kodomain atau daerah hasil. Selanjutnya, ada beberapa fungsi yang akan berhubungan dengan homomorfisme grup. Fungsi yang pertama yaitu fungsi surjektif atau onto. Fungsi ini yaitu ketika ada F memetakan anggota A ke B, disebut fungsi kepada atau fungsi onto atau juga fungsi surjektif. Jika dan hanya jika untuk sembarang B dalam kodomain B terdapat paling tidak satu A dalam domain A sehingga berlaku FA sama dengan B. Jadi, maksudnya adalah dari anggota hasil atau kodomain atau B itu harus ada anggota, dari A itu harus memetakan anggota ke B. Jadi daerah hasilnya itu harus ada anggotanya, harus ada pemetaannya. Selanjutnya yaitu fungsi injektif atau one-to-one. Maksudnya ketika ada suatu fungsi F memetakan A ke B disebut fungsi satu-satu atau fungsi injektif jika dan hanya jika untuk sembarang A1 dan A2 adalah elemen A. Dengan A tidak sama dengan A2 berlaku FA1 tidak sama dengan FA2. Dengan kata lain, bila A1 sama dengan A2, maka FA1 sama. Jadi maksudnya adalah anggota A tepat memetakan satu ke anggota B. Begitupun anggota B tepat memiliki satu petaan di anggota A. Jadi fungsi pemetaannya FA ke B adalah A1 sama dengan A2. Selanjutnya yaitu fungsi bijektif. Fungsi bijektif itu terjadi apabila fungsi F memetakan A ke B disebut fungsi korespondensi satu-satu, fungsi onto, fungsi bijektif jika dan hanya jika untuk sembarang B dalam kodomain B terdapat tepat satu A dalam domain A sehingga FA sama dengan B dan tidak ada anggota A yang tidak terpetakan dalam B. Dengan kata lain, fungsi bijektif adalah sekaligus injektif atau surjektif. Jadi maksudnya fungsi bijektif itu adalah gabungan dari kedua fungsi, yaitu fungsi injektif dan surjektif. Selanjutnya langsung kita masuk ke pengertian homomorfisme grup. Di sini terdapat misal ada G itu adalah grup di bawah operasi bintang dan G aksen adalah grup di bawah operasi pagar. Fungsi theta memetakan G ke G aksen disebut homomorfisme grup jika memenuhi theta X operasi biner Y sama dengan theta X pagar theta Y berlaku untuk setiap X, Y itu elemen G. Maksudnya adalah misalkan G itu anggota operasi bintang dan G aksen operasi pagar. Jadi dikatakan homomorfisme grup dari G ke H jika memenuhi syarat Fx operasi biner Y sama dengan
theta x pagar theta y untuk setiap x y-nya itu elemen G. Atau bisa juga di sini ada G, G operasi bintang dan H operasi bundaran adalah grup F memetakan G ke H disebut homomorfisme grup jika dan hanya jika memiliki dua syarat. Yang pertama yaitu apabila F memetakan ke H adalah suatu fungsi. Yang kedua, memenuhi pengawetan operasi. Jadi, grup G operasi bintang dan H operasi bundaran itu adalah grup F memetakan G ke H disebut homomorfisme jika dan hanya jika memiliki dua syarat tersebut. Syaratnya F memetakan G ke H adalah suatu fungsi, dan yang keduanya memenuhi pengawetan operasi, yaitu seperti yang terdapat. Memiliki fungsi dan pengawetan operasi berlaku ketika disebut homomorfisme grup jika berlaku dengan kedua syarat tersebut. Yang pertama yaitu fungsi, yang kedua pengawetan operasi. Selanjutnya yaitu ada sifat-sifat homomorfisme grup. Di sini sifat-sifat homomorfisme grup yang pertama yaitu jika theta injektif maka theta disebut monomorfisme. Jika fungsi injektif maka tetanya disebut monomorfisme. Yang kedua, jika theta surjektif maka theta disebut epimorfisme. Yang ketiga, jika theta bijektif, maka theta disebut isomorfisme. Dan yang keempat, G sama dengan G aksen dan theta isomorfisme, maka theta disebut automorfisme. Selanjutnya, untuk sembarang grup G dan G aksen, terdapat paling sedikit satu homomorfisme, yaitu theta memetakan G ke G aksen dengan aturan theta G sama dengan E aksen untuk setiap G elemen G besar. Dan E aksen adalah unsur identitas di G aksen. Maka homomorfisme yang demikian disebut dengan homomorfisme trivial. Syarat homomorfisme dari theta terpenuhi sebab jika G1, G2 elemen G, maka theta G1 kali G2 sama dengan E aksen, karena G1, G2 elemen G sama dengan E aksen kali E aksen. Selanjutnya, theta G1, G2 sama dengan theta G1, theta G2. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya kita lihat 1. Fungsi theta Z plus ke 2Z plus dengan aturan theta N sama dengan 2N benar semua untuk N elemen Z, maka theta disebut homomorfisme. Solusinya, sebab semua benar untuk N1, N2 elemen Z, maka diperoleh theta N1 plus N2 sama dengan tetanya kita ganti 2 ya, seperti yang di sini untuk maka 2N1 plus N2 sama dengan ini N1 N2 nya kita kali ke 2, jadi 2N1 plus 2N2. Oh ya, untuk di sini maaf ya, salah tulis, seharusnya 2N2. Maka jadi
kita duanya ganti lagi jadi theta. Jadi theta N1 plus theta N2. Selanjutnya akan ditunjukkan bahwa theta bersifat injektif. Theta N sama dengan theta N. Kita tetanya ganti jadi 2, maka 2N sama dengan 2M. 2-nya kita sama-sama coret, jadi N sama dengan M. Juga dapat ditunjukkan bahwa theta bersifat surjektif, benar semua untuk Y elemen 2Z. Maka Y sama dengan 2X, sehingga terdapat sedikitnya X elemen Z, sehingga theta X sama dengan 2X sama dengan Y. Karena homomorfisme theta bersifat bijektif, maka theta disebut isomorfisme. Teladan 2. Diberikan fungsi theta R kali min 0 ke R plus dengan formula theta X log X. Tunjukkan bahwa theta adalah homomorfisme. Solusinya, misalkan X, Y, elemen R plus min 0, maka theta XY sama dengan, kita tetanya ganti log sesuai dengan ini. Jadi log XY sama dengan, kita bisa jadi log X plus log Y sama dengan theta XY sama dengan theta X plus theta Y. Jadi theta adalah homomorfis. Selanjutnya teladan 3. Misalkan AB masing-masing grup dan AXB grup hasil kali langsung. Diberikan fungsi theta AXB ke A dengan formula theta AB sama dengan A untuk semua, benar untuk semua AB elemen AXB. Tunjukkan bahwa theta suatu homomorfisme. Solusinya, kita misalkan AB dan CD elemen AXB, maka theta AB dan CD sama dengan theta, kita kalikan AC jadi dan BD, maka theta AC, BD sama dengan AC A kali C, maka hasilnya theta AB dan theta CD. Jadi theta merupakan homomorfisme. Baik, saya lanjutkan. Yang selanjutnya yaitu teladan 4. Misalkan F adalah anggota grup komutatif yang anggotanya terdiri dari semua fungsi-fungsi real dari R ke R dan C anggota R. Fungsi Pi C sama dengan fungsi Pi C sama dengan F ke R didefinisikan dengan Pi C F sama dengan FC dengan delta F anggota F. Jika F dan G anggota F sebarang, maka Q C F plus G sama dengan F plus G C sama dengan FC plus GC sama dengan Pi C F dan Pi C G. Sehingga Pi C merupakan homomorfisme, dengan Pi C disebut homomorfisme evaluasi. Contoh, Z, plus adalah grup. Identifikasi F Z ke Z dengan Fx sama dengan 2x merupakan homomorfisme grup atau bukan? Jawab. Akan ditunjukkan F Z ke Z dengan Fx sama dengan 2x memenuhi A. Fungsi
Ambil sebarang X1 dan X2 anggota Z dengan X1 sama dengan X2. Perhatikan bahwa X1 sama dengan X2, 2X1 sama dengan 2X2, Fx1 sama dengan Fx2. Jadi F Z ke Z dengan Fx sama dengan 2X adalah suatu fungsi. B. Memenuhi pengawetan operasi. Ambil sebarang X1, X2 anggota Z dengan X1 sama dengan X2. Perhatikan bahwa Fx1 plus X2 sama dengan 2 dikali X1 plus X2. 2x1 plus 2x2 sama dengan Fx1 plus Fx2. Memenuhi pengawetan operasi dari A dan B, maka F Z ke Z dengan Fx sama dengan 2x adalah homomorfisme grup. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.